Ini ya. Halo, perkenalkan nama saya Iwayan Tiranyana dengan NIM 2010111110. Halo, perkenalkan nama saya Marcel Budi Putra dengan NIM 2010111105. Halo, perkenalkan nama saya Hidayat Agus Darmadi dengan NIM 201011068. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek web kami, yaitu hadirin.com. Oke, baik. Saya akan mendemonstrasikan cara kerja dari website hadirin.com ini. Hadirin.com ini adalah website atau platform untuk membuat undangan yang gratis secara online begitu. Jadi tampilan dashboardnya seperti ini, kita bisa lihat. Kita bisa lihat mengapa alasannya juga dan langkah-langkahnya di bawah juga ada. Ya, footer lengkap. Dan juga di sini didapatkan fitur WhatsApp juga yang mengarahkan WhatsApp. Jadi, nah untuk membuat undangannya kita tinggal klik ini. Dan kita bisa langsung saja membuat undangannya. Ini temanya cuma ada satu pilihan karena tema yang masih kita buat masih terbatas. Mungkin untuk kedepannya mungkin akan ditambahkan lagi. Nah, untuk fotonya, kita buat. Nah, dan maka akan tampilnya seperti ini. Undangan sudah siap dengan URL-nya. Mungkin kita bisa copy saja ini ke tab baru. Maka tampilnya adalah seperti ini. Biar gitu mirip, tanggalnya sudah sesuai, accept dan nanti. Ini semua didapat dari database. Nah, dengan foto-fotonya juga lengkap. Begitu. Dan jika kita pergi ke undangan saya, maka di sini akan menampilkan semua datanya sebenarnya. Jadi bisa aksinya juga ada edit dan hapus. Nah, bisa kita lihat bahwa mungkin kita ingin menambahkan satu foto lagi di gini ya, di galerinya bisa juga. Saya ganti juga namanya jadi Santika mungkin. Dan bisa juga kita bisa lihat tambah foto-foto dan namanya sudah sesuai, slide-nya sudah perbaiki juga, dan kita juga bisa hapus. Nah, akan tampil seperti ini kalau sama sekali tidak punya data atau undangan. Jadi mungkin segitu saja dari saya. Selanjutnya codingannya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses menambahkan data atau create data. Jadi yang pertama, jika user telah sesuai dengan ID pengguna, maka controller akan mengirimkan data-data tema ini ke tampilan form create. Namun jika user tidak login, maka akan diarahkan ke menu utama atau menu home. Oke, selanjutnya pada codingan ini, jika user telah mensubmit data, maka yang pertama kita perlu lakukan adalah menentukan struktur undangannya. Namun jika struktur sudah diambil orang, maka diarahkan kembali ke menu form buat undangan. Selanjutnya, kita akan memasukkan data pengantin satu persatu. Misalnya, data seluk ini, lalu judul acara, ID tema, pengantin pria, dan lain-lain. Kita memasukkan data gambar. Yang pertama kita panggil model gambar dan masukkan data-data ke tiap kolomnya. Ada ID pengantin, nama gambar, tipe gambar, dan pet. Maka kita siapkan namanya, lokasi foldernya, ekstensinya, dan nama filenya. Namun jika gambar sudah ada, maka kita putuskan relasinya. Selanjutnya, jika foto berhasil dipindahkan, maka akan di-save dengan data yang baru. Oke, yang gambar selanjutnya juga sama prosesnya. Selanjutnya, jika semua data sudah terisi, maka user akan menuju ke URL tampilan hasil undangan ini. Sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan menjelaskan proses pengeditan database dari hadirin.com ini. Nah, jika user sudah submit, maka semua request ini akan dimasukkan ke yang pertama adalah tabel pengantin. Jadi semua request tadi dimasukkan satu persatu berdasarkan kolomnya hingga akhirnya diupdate. Lalu yang kedua yaitu gambarnya. Bagian gambar ini dimasukkan secara satu persatu. Misalnya untuk foto utama prosesnya beda, yaitu dengan pilih dulu request dan gambar ID-nya apa, nggak sampai di sini prosesnya. Maka ini khusus lagi dimana kalau foto utama ini tidak kosong,
maka dia akan dibuatkan nama baru foldernya dan lengkap dengan extensionnya. Nah, ini dia. Jika file ini ada, maka dia unlink terlebih dahulu. Nah, setelah sampai situ, maka dilanjutkan untuk proses pengesavean atau sebenarnya update. Nah, ini prosesnya yaitu dengan pilih dulu request file foto utamanya yang dipindahkan ke folder yang di set di sini. Nah, sampai di sini lalu set namanya dan path-nya lalu save. Sama juga untuk foto galeri, sama prosesnya seperti yang tadi. Untuk galeri 2 juga sama seperti galeri 1, dia mengambil nomor array yang keberapa, yaitu yang nomor 1 sampai ketiga dan keempat juga sama. Dan selanjutnya untuk foto pengantin pria juga sama seperti foto utama prosesnya, yaitu dengan pilih dulu request yang sesuai, yaitu gambar pria ID, yaitu ID dari gambar pria tadi. Lalu prosesnya sama, untuk pengantin wanita juga sama, hingga akhirnya di return ke invitation user ID, yaitu ke dashboard atau indeksnya dari undangan saya yang tadi gitu. Mungkin segitu saja untuk editnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan, yaitu untuk membuat fitur hapus, yaitu dengan cara membuat public function hapus dan mengambil dua variabel, yaitu user ID dan pengantin ID. Dan setelah itu kita membuat pengondisian, yaitu if user tersebut, user ID, mengambil dulu data pengantin, variabel data pengantin ini mencari data ID pengantin, dan variabel data gambar itu mencari gambar dengan ID pengantin tersebut, lalu mengambilnya. Setelah itu, for each ini untuk menghapus data yang sudah diambil, yaitu data gambar ASCII, dan jika itu ada, jika data itu ada, lalu dihapus. Dan setelah itu data pengantin juga dihapus. Lalu diarahkan ke halaman dashboard dari user. Oke, di sini saya menjelaskan tentang codingan untuk menampilkan ke kartu undangan, yaitu dengan membuat public function index variable slug. Lalu variabel undangan ini kita mengambil tipe pengantin, lalu di mana slug ini ditampilkan, lalu tema, kita mengambil tema, setelah itu ID undangan, ID tema ini, dan setelah itu juga gambar utama, di mana kita mengambil ID pengantin, lalu tipe gambar, dan setelah itu gambar pengantin pria di tabel gambar, di mana ID pengantin dan tipe gambar dan pengantin pria, dan gambar pengantin wanita juga sama, dan gambar galeri juga ya, kita mengambil tabel gambar, lalu di mana ID pengantin, tipe gambar, lalu mengambil. Oke, lalu di return view ini kita diarahkan ke kartu undangan tersebut, dan setelah itu akan ditampilkan data yang sudah diambil dari database. Cukup sekian untuk dari saya.